Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yaitu pembahasan kita mengenai permodelan struktur dengan menggunakan StatPro. Ya, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana memodelkan part shell di StatPro. Dan sekarang kita akan mengeluarkan pembesiannya ya dengan bantuan dari file Excel. Nah, file Excelnya di sini sudah saya siapkan. Kita akan menghitung bagaimana output dari analisa yang dilakukan oleh program StatPro terhadap part shell. Ya, apakah bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam konstruksi yang sesungguhnya. Baik, nah di sini sudah selesai kita analisis ya di video sebelumnya, dan di sini sudah terlihat banyak kotak-kotak kecil seperti ini ya, dan ini sudah kita setting pada video sebelumnya ya. Dan kalau kita ingin melihat balok-balok ya, kita bisa langsung ke 3D-nya untuk memunculkan, nah di situ. Baik, di sini kita menggunakan modul yang besar ya. Jadi balok-balok itu hanya ada di tengah dan di perimeternya saja. Ya, sehingga ini platnya betul-betul dia itu bersih dari balok anak ya. Kecuali di posisi tengah karena dia harus menjadi dudukan dari kolom struktur ya. Ya, oke. Baik, sekarang kita akan langsung saja kita akan keluarkan konturnya. Jadi setelah kita klik ini ya, dari sebelumnya kita klik yang post processing ya, dan kita pilih di sini plate ya. Nah, muncul kontur. Kita pilih di sini stretch type-nya. Nah, kalau kita pilih di sini ada banyak pilihan: max absolute, max top, max bottom, max font miss top ya. Nah, ini max ini untuk tegangan ya. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Klik saja max absolute dan kita klik apply dan oke. Nah, perhatikan satuan yang ada di sini. Ini menunjukkan newton per milimeter persegi. Ya, ini berarti menunjukkan tegangan yang terjadi, tegangan pada beton atau pada part shell yang terjadi ya. Jadi bukan momen. Jadi hati-hati, bukan momennya ya, ini merupakan tegangannya. Jadi kita bisa lihat tegangan yang terjadi di plat beton ya. Pada posisi tengah ya, dia mengalami tegangan yang tidak terlalu besar ya di sini, dan justru yang tegangan paling besar itu di area warna merah ya. Area warna merah ini tegangannya sangat besar, mencapai 2,29 Newton per milimeter persegi. Nah, kalau di sini bagaimana cara kita mengontrolnya? Yaitu perhatikan berapa F absence dari beton ya. Jadi F absence beton kita berapa? Nah, kalau kita kemarin menggunakan K300 ya. Kalau K300 kita bisa lihat bahwa K300 itu setara dengan, sebentar, 300 dikali 0,083 24,9 Newton per milimeter persegi atau MPa. Maka nilai ini masih jauh, jadi tegangannya masih jauh dibandingkan dengan mutu beton yang kita input. Maka di sini bisa kita ketahui bahwa tegangan pada beton yang terjadi masih aman ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kembali ya, untuk mengecekkan terhadap pendulangan. Nah, maka kita akan gunakan di sini MY. Nah, di sini akan kita gunakan MY, klik apply, oke. Nah, kita bisa lihat ya, di sini terjadi dengan satuannya kilonewton meter ya. Nah, kita bisa lihat di sini pada area kontur yang terjadi ya, di area depan yang
open space seperti itu terlihat ada kontur yang berwarna, dia itu di sini ke arah minus 5,28 ya, dan semakin keluar itu semakin berkurang minusnya ya, dan ini menunjukkan bahwa adanya momen negatif yang berarti membutuhkan tulangan atas lebih ya, tulangan atasnya akan lebih bekerja di area ini ya. Sementara di area belakang kita bisa lihat di sini area di dalam area bangunan ini dia momennya positif ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tulangan bawah akan lebih berperan seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana kalau kita ganti menjadi MX ya, kita akan lihat plus. Nah, kalau MX dia konturnya berubah juga ya, dan dari open space juga masih menunjukkan momen negatif ya. Dan kita lihat kembali di sini, kita SX ya, kita lihat SY aja ya. Nah, di sini juga bisa terlihat. Oke. Oke, kita akan lihat di sini. SKX ya. Baik. Nah, oke. Jadi itu yang bisa kita lihat dari hasil outputnya. Dan saya coba munculkan deflection di sini ya. Konturnya saya hilangkan terlebih dahulu, kita kembalikan dia non. Oke. Kita hilangkan dulu ya. Play. Oke, nah sekarang saya akan melihat bagaimana dengan deformasinya ya. Kita lihat di sini deformasinya sangat kecil ya. Kita akan naikkan skalanya. Kita akan lihat skalanya, kita tingkatkan di sini, design result, scales, displacement. Oke, kita lihat dulu. Ya, oke, nah ini bisa kita lihat. Oke, sip. Oke, play. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana pola deformasinya yang terjadi dari kombinasi ini. Jadi bisa terlihat di sini ya. Jadi pada tengah ini mengalami nilai deformasi yang besar. Saya akan pilih, kita lihat. Oke, displacement kita munculkan di sini ya. Vertikal Y. Nah, di sini pada kombinasi izin, nah di sini itu terjadi penurunan 4,544 mili. Oh, jadi masih kecil. Ya, masih tergolong kecil. Nah, di sini di titik 13 ada yang mencapai minus 4,62. Ya, dan yang lainnya tidak. Ya, jadi di situ posisi yang paling besar ya. Posisi yang paling besar tepat ada di tengah. Nah, sehingga kalau kita
cek ya dengan keamanan. Kita akan lihat dulu dimension, kita display. Nah, kita bisa lihat di sini 0,6 1 2 3 4 5. Ya, ini 6 meter ya. Kita cek 6000 dibagi dengan 240 ya. Berarti 25 mili yang defleksi atau deformasi yang diizinkan. Berarti yang di sini terjadi masih oke, masih aman ya. Sehingga bisa diterapkan. Sekarang kita akan masuk ke pembesiannya. Kita akan masuk ke pembesian. Oke, kita akan klik di sini, stress, kita pilih di MY. Ya, play dan oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan hasil output ini untuk menentukan pembesian pada plat. Nah, kita lihat di sini warna merah ini mencapai 3,98 kN meter ya. Kita buka di sini, kita gunakan untuk plat lantai. Kita gunakan K300, mutu bajanya 400. Oke. Nah, lebar plat lantai di sini kita ambil setiap 1 meter ya. Di sini kan juga diambil kilonewton meter per meter. Berarti setiap 1 meteran kontur ini mewakili dari bidang plat seperti itu. Nah, jadi kita tetap 1 meter. Nah, untuk ketebalannya ini kita cek dulu ke data material. Kita sebentar, saya buka dulu di sini ya. Saya buka kembali ke geometri, general, properties. Nah, di sini plate thickness kita akan lihat di sini. Edit. Ya, ketebalannya 12 mili ya. Ketebalan 12 mili. Oke, kita kembali ke sini. 12 mili. Ya, tebalnya adalah 120 mili. Tebalan selimut beton atau penutup betonnya 30 mili, dan hasil outputnya tadi itu mencapai 3,98 kN meter. 3,98 kN meter. Nah, kita harus lakukan konversi dulu ya. Ini berarti menjadi ton meter. Kita bagi dengan 9,81. Ya, berarti hanya 0,4057 ton meter. Ya, oke. Lalu kita cek ke bawah. Dan di sini kalau kita menggunakan jarak tulangan setiap 150, maka tulangan rencana yang dibutuhkan adalah D6 jarak 150. Ya, kalau kita lihat di sini berapa syarat Rho minimum pada plat, kita ambil di sini 0,002. Nah, syarat ini diperoleh dari data SNI ya, data atau code yang ada di SNI. Jadi berapa syarat minimum pada plat itu harus sesuai dengan SNI. Ya. Oke, nah di sini menunjukkan ya. Nah, kalau Rho perlunya ya itu hanya 0,00138. Jadi kecil, lebih kecil daripada Rho minimum. Ya, nah ini maka kita tidak boleh menggunakan nilai Rho perlu ya, kita harus menggunakan Rho minimum. Jadi kita tidak bisa menggunakan hasil Rho perlu sekalipun dengan Rho perlu tersebut sudah mencukupi, karena syarat di dalam SNI-nya tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan Rho minimum sebagai acuannya. Nah, sebagaimana di sini rumus di Excel ini, dia menggunakan syarat jika Rho minimum itu lebih besar daripada Rho perlu, ya, atau Rho perlu lebih kecil daripada Rho minimum, maka digunakan adalah Rho minimum. Ya, begitu juga sebaliknya. Maka kita gunakan di sini adalah hasil dari Rho minimum. Maka di sini saya gunakan jarak 150. Nah, kalau saya naikkan jadi jarak 200, maka bisa menggunakan D7 jarak 200. Nah, kalau begini berarti
bagi teman-teman konstruksi ya, konstruktor ya, ataupun dari manapun yang kecimpung dalam dunia konstruksi, maka kita bisa menggunakan wear mesh ya. Jadi kalau teman-teman ingin memesan wear mesh seperti itu dengan ukuran seperti ini, berarti kita bisa menggunakan wear mesh ya. Wear mesh yang jaraknya 200 gitu. Misalnya ini nilainya D7, mau disamakan saja, cari M7 wear mesh M7 jarak 200, itu bisa ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini dicek lagi dari dalam perhitungan ini bagaimana kita cek kontrol lendutannya. Ya, di sini saya masukkan 250 kg per meter persegi. Oh, ini dead loadnya. Kita sesuaikan dulu, yaitu ketebalan plat 0,12 dikali 2400 dan dikali ditambah finishing. Nah, ini kita harus cek lebih dahulu nih berapa pembebanan yang sudah kita input. Kita cek di sini load. Oke. Ya, ini di sini live loadnya 150. Kalau di sini area opening ya, kita lihat. Nah, ini 250 ya. Nah, kalau yang beban mati tambahan, kita lihat di sini ada 150 juga. Berarti kita masukkan di sini dan ditambah 150 kg per meter persegi. Ya, ini kilogram per meter persegi. Baik, dan untuk live loadnya kita gunakan di sini 250 kg per meter persegi. Oke, dan kita peroleh nilai IX. Nah, ini adalah inersia dalam kondisi plat itu pure ya. Jadi bukan sudah dimasukkan tulangan belum. Jadi ini benar-benar kondisi betonnya saja ya. Jadi nilai I-nya adalah sekian. Kalau kita masukkan juga dengan inersia dari tulangan akan lebih besar. Seperti itu. Nah, dari hasil ini diperoleh lendutan yang terjadi hanya 1,96 mili. Tapi di dalam analisa dengan Stat Pro tadi mencapai minus 4 ya. Jadi ini yang terjadi ini pada plat sendiri. Jadi bukan termasuk global ya. Pada plat sendiri saja. Nah, kalau lendutan izin di sini kita pakai yang 240 dengan bentangan. Nah, di sini 4000, maka kalau di sini kita menggunakan yang bentangan plat. Jadi ini 3 meter kali 3 meter. Berarti yang dipakai adalah 3000 dibagi dengan 240 ya. Yang terjadi izinnya adalah 12,5, yang terjadi 1,96. Berarti masih diperbolehkan, masih memenuhi syarat dan keamanan ya, seperti itu. Nah, oke. Mungkin 3x3 kok besar ya, dengan tebalan 12 cm saja udah cukup, seperti itu. Nah, untuk mengatasi apabila terjadi getaran yang tidak nyaman apabila nanti di saat operasional, maka alangkah baiknya di tengah plat ditambahkan balok tidur, seperti itu. Jadi posisi balok tidur itu bisa di tengah-tengah plat ya. Jadi misalnya seperti ini, kita letakkan saja balok tidur setebal plat lantai atau tulangan tambahan di tengah-tengahnya, sehingga plat itu tidak tidak terlalu bergetar ya, sehingga menambah kekakuan dari struktur plat tersebut dan lebih nyaman terasa ya, karena jika bisa meredam getaran tentu akan menambah kenyamanan bagi penghuninya atau pengguna bangunan yang kita desain ini. Baik, demikianlah Sobat ZLTC, semoga dapat menambah wawasan kita dan juga menginspirasi, dan jangan lupa kalau memodelkan struktur bangunan tentu harus menambahkan beban yang lain ya, yaitu gempa, dan kalau baja harus ada anginnya ya, karena kalau baja lebih ringan sehingga beban angin akan lebih terasa, berbeda dengan beton, seperti itu, dan kombinasinya tentu di sini akan menjadi lebih banyak. Baik, demikianlah sedikit sharing-sharing kita menggunakan program Stat Pro. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.